Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Ketemu lagi bersama saya Bewok di WIG, di mana kita akan beritahu kalian kabar seputar update terkait isu, gadget, dan teknologi dalam waktu Indonesia bagian gadget. Berita pertama datang dari Samsung yang secara resmi akan memperkenalkan chipset terbarunya mereka, yaitu Exynos 2200. Samsung akhirnya memastikan bahwa chipset terbaru mereka yaitu Exynos 2200 akan segera rilis pada tanggal 11 Januari 2022 mendatang. Mereka pun turut mengkonfirmasi bahwa chipset tersebut akan menggunakan arsitektur yang sama dengan kartu grafis dari Xbox Series dan PS5 yaitu RDNA 2 dari AMD. Sayangnya beberapa bocoran yang muncul sebelumnya menyebutkan bahwa performa chipset ini justru diklaim bakal mengecewakan. Menurut Ahmed Quaidar lewat akun Twitternya, ia menyebutkan bahwa performa CPU Exynos bakal mengecewakan untuk sebuah chipset flagship. Namun tentunya performa sebuah chipset tak melulu ditentukan dari CPU dan juga GPU-nya semata, mengingat masih ada beberapa aspek lain yang juga sangat menentukan. Sebut saja chipset Tensor di Pixel 6 yang punya performa biasa saja namun memiliki kemampuan AI dan machine learning yang tinggi, sehingga bisa membuat beberapa fitur ponsel lebih kencang seperti kemampuan olah fotonya. Ya mungkin Samsung kalau misalkan Exynos 2200 sedikit mengecewakan, bisa kali Indonesia banyakin varian Snapdragon-nya. Bisa, Sung. Orang Indonesia tuh nggak tahu kenapa ya sama Snapdragon. Cinta banget dia sama Snapdragon, gue lihat-lihat. Kabar gembira nampaknya akan menghampiri para Mi fans di tahun ini, brother. Karena selain Xiaomi 12, brand yang identik dengan warna orange ini akan mengeluarkan ponsel terbarunya mereka, yaitu Poco M4. Berita baik kembali akan menyambangi Indonesia karena untuk kalian yang sudah menunggu datangnya ponsel baru dari Xiaomi namun masih belum mampu untuk membeli Xiaomi 12, Xiaomi menawarkan satu ponsel lagi yaitu Poco M4. Buat kalian yang belum tahu, baru-baru ini tersiar kabar bahwa terdapat 3 sertifikasi TKDN untuk produk Xiaomi yang diyakini sebagai Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, dan Poco M4 atau Poco M4 Pro. Ketiga perangkat tersebut telah dinyatakan lolos TKDN per 31 Desember 2021 yang lalu. Secara spesifikasi, Poco M4 Pro tentu saja membawa banyak peningkatan dibandingkan versi Poco seri M sebelumnya. Mulai dari ukuran layar yang kini lebih besar menjadi 6,6 inci hingga penggunaan chipset MediaTek Dimensity 810 berfabrikasi 6 nanometer guna memastikan performa dari ponsel yang satu ini. Poco M4 Pro juga didukung dengan fitur pendukung dan konektivitas lainnya seperti jaringan 5G, NFC, slot microSD, serta fingerprint scanner yang menyatu dengan tombol power. Nah gini dong kok Alpin awal tahun langsung ngegas. Ini Bewok udah lama gabut, kagak ada reviewan dari akhir tahun kemarin, brother. Tapi by the way, kalau ngeliat dari speknya sih kayaknya memang cukup menggiurkan ya, brother, Poco M4 Pro. Nampaknya persaingan ponsel kelas menengah akan segera dimulai dengan dirilisnya Realme 9 yang akan muncul di kuartal 1 di tahun 2022. Beberapa vendor ponsel tengah dirumorkan bakal meluncurkan masing-masing seri HP andalan mereka di awal tahun ini, di mana salah satunya adalah Realme. Dan seperti yang sudah diketahui, sejumlah leaker ataupun akun pembocor sudah membahas mengenai Realme 9 series. Bahkan kabar terbaru dari leaker Mukul Sharma menjelaskan bahwa Realme 9 series akan segera hadir dalam waktu dekat. Namun sayangnya, meskipun HP ini merupakan ponsel yang akan dirilis di tahun 2022, namun dikabarkan bahwa Realme 9 masih belum memiliki dukungan jaringan 5G. Karena pada saat seorang netizen menanyakan terkait dukungan jaringan di ponsel ini, Mukul Sharma sendiri pun masih tidak yakin bahwa Realme 9 varian reguler akan mendukung jaringan 5G. Nampaknya gue lihat nih Januari makin rame, brother. Ayo Acop, ayo Akim, kita packing. Kita sih, Akim sih Apip. Kok Akim sih gue? Siap-siap kita nginep buat review lagi nih, brother, nginep di kantor. Setelah ponsel barunya tidak kunjung tiba, kini sistem operasi BlackBerry dikabarkan telah dinonaktifkan per tanggal 4 Januari 2022 kemarin. Adapun sistem operasi yang terdampak adalah OS BlackBerry 7.1 dan versi sebelumnya, BlackBerry 10, serta BlackBerry Playbook OS 2.1 dan versi sebelumnya. Dengan begitu, perangkat yang menggunakan sistem operasi tersebut sudah tidak bisa lagi mengakses layanan utama seperti Wi-Fi, data seluler, telepon, SMS, hingga panggilan darurat sekalipun. Pengumuman ini dinilai beberapa pihak tidak terlalu mengejutkan, sebab BlackBerry sudah terlebih dahulu menutup toko aplikasi dan layanan BlackBerry Messenger dan juga BBM sejak tahun 2019 yang lalu. Sedikit flashback, keruntutan BlackBerry ini dimulai pada saat Apple dan Google mengumumkan layanan ponsel baru mereka yang berjalan di atas platform iOS dan juga Android.
Meskipun pihak BlackBerry sudah melakukan berbagai cara untuk mempertahankan perusahaan mereka, namun sayangnya semua hal tersebut sudah dinilai terlambat dan tidak mampu membantu membangkitkan kembali kejayaan yang mampu mereka capai beberapa tahun yang lalu. So sad brother, tapi apapun itu ya kan, terima kasih BlackBerry yang sudah memberikan kenangan-kenangan indah di masa-masa itu ya brother. Pang-ping udah nggak ada lagi nih bro, ketik manual pingnya. Sebuah ponsel lipat Xiaomi, yaitu Xiaomi Mix Fold 2, dikabarkan akan membawa sebuah pen stylus dalam paket pembeliannya. Smartphone lipat Xiaomi tersebut telah terdaftar di United States Patent and Trademark Office. Walaupun masih belum mengungkapkan spesifikasi, namun patent Xiaomi tersebut menunjukkan sketsa dari Xiaomi Mix Fold 2 yang terlihat akan memiliki sebuah pen stylus. Stylus pennya terpasang secara magnetik ke sisi ponsel lipat tersebut, tepatnya di sisi kiri ponsel saat tidak terlipat. Meskipun masih sekedar rumor yang berkembang di dunia maya, tapi sudah bisa dipastikan bahwa smartphone lipat Xiaomi ini akan menjadi produk flagship dengan dukungan chipset Snapdragon 8 Gen 1 sebagai dapur pacunya. Nampaknya bewok lihat-lihat cukup menarik ya brother, tapi entah kenapa gue agak enggan sih buat ngebeli handphone lipat. Entah gue takut belum jadi tren atau gue takut produk gagal. Tapi yang lebih gue takutin adalah gak ada duitnya bro. Pasti harganya mahal gak sih bro? Bisa tapi kan gak nyampe 20 juta, 30 juta. Ponsel gaming Xiaomi, yaitu Redmi K50 Gaming Edition, dikabarkan akan membawa kemampuan pengisian cepat berdaya 120 watt. Xiaomi Redmi K50 Gaming Edition kembali terendus keberadaannya melalui daftar sertifikasi di 3C China. Dalam sertifikasi tersebut, ponsel ini datang dengan dukungan fitur pengisian daya cepat 120 watt. Selain fitur fast charging super cepat, daftar sertifikasi tersebut juga menunjukkan spesifikasi lain yang dibawa oleh ponsel ini, yang kemungkinan akan menggunakan MediaTek Dimensity 9000. Karena menggunakan chipset kelas atas dan terbaru dari MediaTek, tentu HP ini diperuntukkan sebagai sebuah ponsel gaming terbaru. Namun sayangnya, fitur gaming yang dibawa HP ini masih menjadi rahasia. Selain fitur itu, menurut bocoran lain yang beredar bahwa ponsel ini diperkirakan akan hadir dengan membawa layar OLED 120Hz hingga 144Hz plus dukungan sensor sidik jari dalam layar. Tapi ya brother, entah kenapa gue juga nih kalau ngomongin Xiaomi Redmi K series gue agak males. Bawaannya tuh malai. Karena memang nggak pernah resmi di Indonesia brother. Rasa-rasa dibawa ghosting sama Alpin gitu bro. Malai apa? Males. Bukan Malaysia ya, ini males. Malai, gue kalau mau malai lah gitu. Sebelum kita masuk ke kabar terupdate yang terakhir, alangkah baiknya buat kalian yang tertinggal kabar update dari minggu-minggu yang lalu, kalian bisa masuk ke channel YouTube Pricebook dan playlist Waktu Indonesia bagian gadget. Setelah penantian yang lumayan panjang, akhirnya Samsung Galaxy S21 Fan Edition telah resmi diperkenalkan. Presiden dan Head of Samsung Electronic Business mengatakan bahwa ponsel tersebut merupakan suksesor dari varian sebelumnya, yaitu Samsung Galaxy S20 FE dan Samsung Galaxy S21 series yang sangat laku di pasaran. Sesuai dengan bocoran yang sudah beredar sebelumnya, desain punggung dari Samsung Galaxy S21 FE 5G terlihat serupa dengan saudaranya, yaitu Samsung Galaxy S21 series. Selain memiliki desain punggung yang sama, Samsung juga tetap menyematkan fitur flagship, yaitu wireless charging di bagian punggung ponsel tersebut. Fitur pendukung Samsung lainnya juga masih tidak ketinggalan hadir di HP terbaru yang satu ini, mulai dari optical fingerprint under display serta sertifikasi IP68 anti air dan debu serta NFC. Namun terkait harganya, secara global ponsel ini akan dibanderol dengan harga 749 euro atau sekitar 12 juta rupiah untuk varian 8 per 128 GB. Akhirnya resmi juga ya Sung, ini S21 ya kan brother yang fans edition, tapi dibanderol dengan harga 12 jutaan. Menurut kalian worth it nggak sih? Karena S21 series tuh udah 89 jutaan bro di Marjum. Second tapi jadi dagang Marjum nih kita. Sekian dulu kabar terupdate dalam satu pekan belakangan ini di Waktu Indonesia bagian gadget. Bewok dan segenap kru yang bertugas pamit. Assalamualaikum.